Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, ketemu lagi dengan saya Coach Syahidin di hari Jumat yang luar biasa berkah ini. Kali ini ketemu dalam segmen berbagi kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang menarik yang akan saya bagikan di pagi kali ini, yaitu tentang salah satu sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid merupakan seorang pemuda yang memeluk Islam di masa-masa awalnya, yang sama-sama kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Bahkan Nabi Muhammad telah mengelompokkan Sa'id bin Zaid ini ke dalam 10 sahabat yang memang sudah dijamin masuk surga. Sahabatku, Sa'id bin Zaid menikah dengan Fatimah bin Khattab yang merupakan adik dari Umar bin Khattab. Ada kisah menarik dalam perjalanan Sa'id bin Zaid ini ketika membina rumah tangga dengan Fatimah bin Khattab, yaitu ketika Sa'id ini sedang belajar ngaji dengan Fatimah, maka terdengar orang yang mengetuk pintu sangat keras. Tok 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 tok. Mendengar suara itu, Sa'id berkata, "Siapa itu?" Dan Anda tentu tahu siapa yang datang? Dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu masih dalam masa-masa jahiliyahnya. Beliau belum memeluk Islam dan belum menjadi singanya Allah. Kenapa beliau datang ke Sa'id bin Zaid ini? Karena dapat bocoran kalau Sa'id bin Zaid dan adiknya ini memeluk agama Allah, yaitu agama Ibrahim. Sebenarnya Umar ini ingin banget membunuh Nabi saat itu. Namun ada orang yang mengatakan, "Hai Umar, daripada kamu mengurusi urusan orang lain, tuh urus adikmu sendiri sama si Sa'id, karena dia telah murtad dari agama kita." Ya, saat itu para kaum Quraisy itu lebih banyak menyembah berhala yang kita sama-sama kenal di zaman jahiliyah. Nah, Umar datang dengan kemarahannya. Dia mengetuk pintu, tok 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 tok. Begitu dibuka, langsung jerak. Umar memberikan perlawanan, "Hei kamu, Said, benarkah kamu telah murtad? Bukankah kamu adalah kaum Quraisy yang harusnya menyembah berhala-berhala ini?" Apa yang dilakukan oleh Said? Dia tersenyum dan dia mengatakan, "Bagaimana kalau memang agama yang saya peluk adalah agama kebenaran?" Mendengar kata itu, Umar pun tambah marah dan langsung bogem mentahnya jedek, terpental Sa'id. Begitu juga adiknya yang memang adalah istri dari Sa'id ini. Dia melihat sendiri bagaimana suaminya bukan lawan dari Umar, kakaknya yang memang tubuhnya kekar. Namun adiknya justru memekikkan sebuah teriakan, "Hai musuh Allah, aku tidak takut padamu, karena kami menyembah agama Allah, karena kami yakin ini adalah sebuah kebenaran. Kami beriman kepada Allah. Kamu silahkan lakukan apa yang menjadi kesukaan kamu. Kami tidak takut dan kami akan tetap beriman kepada Allah." Mendengar itu Umar kaget. Umar bukannya tambah berani, tapi justru dia seperti disengat listrik. Jedek. Kok adikku gitu ya? Dia berani ya? Ada apa ini dengan agama Allah ini? Dan ini, sahabatku, adalah titik balik di mana Umar akhirnya mendapat hidayah. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah pemuda yang luar biasa zuhudnya, karena
Karena ayah beliau adalah Zaid bin Amru memang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad usianya 35 tahun dan saat itu belum menjadi nabi dan diangkat jadi rasul. Namun Zaid bin Amru ini sudah punya feeling gitu ya, bahwa memang akan ada seorang nabi dan rasul dalam masa kehidupan di zamannya ini yang akan memberikan sebuah titik terang pada zaman Jahiliyah. Maka tidak heran anaknya yang bernama Sa'id bin Zaid ini tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa dalam agama Ibrahim, yaitu tauhid Allah. Sahabatku, Sa'id kemudian menjadi orang yang memang zuhud. Dia diberitakan oleh Nabi di awal-awal untuk perang. Namun saat perang Badar dia dikirim menjadi telik sandi atau mata-mata ya ke Syam. Saat itu memang beliau tidak ikut perang langsung, namun tetap mendapatkan gelar Ahlul Badar karena beliau termasuk orang yang berkontribusi jasanya dalam perang Badar. Nah, beliau si Sa'id bin Zaid ini termasuk orang yang memang mengalami zaman-zaman keemasan Islam dalam pemerintahan beberapa sahabat. Namun menariknya sahabatku, Sa'id bin Zaid tidak tergiur oleh jabatan. Pernah ditawari menjadi beberapa petinggi di sebuah negara, namun Sa'id bin Zaid menolaknya karena lebih memilih beliau beribadah dan hidup sederhana. Itulah kisah keteladanan Sa'id bin Zaid yang luar biasa. Kemudian kita sama-sama tahu beliau meninggal di usia sekitar 50-an tahun, kalau tidak 51 tahun, dan beliau dimakamkan dengan beberapa sahabat Nabi yang lain. Dalam kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana seorang hamba Allah yang teguh pada sebuah gaya hidup yang zuhud. Ada harta, ada berkelimangan, tapi dia memilih untuk tidak mengambilnya untuk pribadi, melainkan bahkan di zaman Umar itu di Baitul Malnya menjadi sebuah perbendaharaan harta yang memang untuk kegunaan umat Islam. Sa'id bin Zaid adalah sahabat yang memang sederhana, namun keteguhannya membuat dia tercatat sebagai as-sabiqunal awwalun dan termasuk dalam sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keteladanan ini, bisa hidup dengan sederhana, beriman kepada Allah, dan hingga kita bisa menjadi orang-orang yang nanti insya Allah bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tetap dapat notifikasi dari Coach Syahidin Official. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sekian dari saya Coach Syahidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sobat pembelajar.